what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan berdiskusi tentang lembaga keuangan bukan bank. Perkenalkan, nama saya Mustieka Pramestia Diana dengan NIM 2003 102225. Dan saya Naya Maulida Putra dengan NIM 2231. Dan saya Adi Galena Netra Putra Satria dengan NIM 2003 102206. Saya akan berdiskusi tentang lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Di Indonesia menjelma sebagai institusi keuangan yang berperan penting dalam mendukung perekonomian negara. LKBB berperan krusial dalam melayanan keuangan dan perkembangan infrastruktur, di mana LKBB turut membentuk landscape keuangan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Eksplorasi peran krusial LKBB dalam pelayanan keuangan akan diungkap secara mendalam dalam sesi kali ini, serta cara mengenal bagaimana kontribusi dalam mendukung perkembangan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. LKBB adalah institusi yang menyediakan beragam layanan keuangan, namun tidak memiliki izin sebagai bank komersial dalam lingkupnya. LKBB mencakup berbagai institusi seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan modal ventura, dan lembaga pegadaian, serta entitas keuangan lainnya. Salah satu karakteristik utama LKBB adalah ketidakmampuannya untuk menerima simpanan dari masyarakat, yang membedakan dari bank. Meskipun demikian, peran LKBB dalam perekonomian sangatlah penting. Mereka menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan individu, bisnis, dan sektor ekonomi lainnya. Selanjutnya, sebagai model bahasa buatan, saya tidak memiliki pengalaman langsung atau emosi, tetapi saya dapat memberikan informasi tentang pasar uang. Pasar uang mengacu pada pasar keuangan di mana instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek diperdagangkan. Instrumen-instrumen ini melibatkan investasi jangka pendek dan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Beberapa contoh instrumen pasar uang meliputi sertifikat deposito, obligasi jangka pendek, pasar uang tunai, dan instrumen-instrumen lainnya. Pasar uang berperan penting dalam menjaga likuiditas dan memfasilitasi kebutuhan pendanaan jangka pendek bagi individu, perusahaan, dan pemerintah. Beberapa pengalaman umum yang dapat dialami oleh individu atau entitas di pasar uang meliputi: yang pertama, investasi sertifikat deposito. Menempatkan dana dalam sertifikat deposito dapat memberikan tingkat pengambilan yang stabil, meskipun lebih rendah dibandingkan beberapa instrumen investasi lainnya. Yang kedua, perdagangan obligasi jangka pendek. Individu atau institusi dapat membeli dan menjual obligasi jangka pendek untuk mencapai keuntungan atau memenuhi kebutuhan pendanaan. Yang ketiga, pengelolaan likuiditas perusahaan. Perusahaan menggunakan pasar uang untuk mengelola likuiditas mereka, memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan peluang investasi. Yang keempat, fluktuasi suku bunga. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi hasil investasi di pasar uang. Suku bunga yang naik atau turun dapat mempengaruhi nilai instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar ini. Yang kelima, risiko pasar. Seperti semua bentuk investasi, pasar uang juga memiliki risiko, meskipun risikonya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan investasi jangka panjang. Fluktuasi pasar dan perubahan ekonomi dapat mempengaruhi hasil investasi. Saat berpartisipasi di pasar uang, penting untuk memahami instrumen-instrumen yang diperdagangkan, mempertimbangkan tujuan keuangan, dan melibatkan penasehat keuangan jika diperlukan. Baik, pasar uang ini adalah tempat di mana instrumen keuangan jangka pendek atau perdagangan mekanisme utamanya itu meliputi contoh partisipan, yang dimana partisipan ini adalah melibatkan bank atau lembaga keuangan, perusahaan, dan investor individu seperti itu. Lalu instrumen keuangan juga ini seperti deposito, terus apa itu surat berharga jangka pendek, lalu obligasi, instrumen pasar uang lainnya seperti itu.
Lalu untuk transaksi dalam pasar uang sendiri itu meliputi seperti jual beli instrumen keuangan, lalu pinjaman ataupun investasi jangka pendek lainnya. Lalu untuk validity atau kualitas itu pasar uang itu menawarkan likuiditas yang tinggi ya, memungkinkan aset ataupun perdagangan dengan cepat tanpa mengalami perubahan signifikan dalam harganya seperti itu. Lalu mekanisme ini tuh memfasilitasi aliran dana yang dimana investasi jangka pendek ini untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan investasi dan berbagai partisipan dalam pasar seperti itu menurut saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat pasar uang. Pasar uang itu memberikan beberapa manfaat penting. Yang pertama ada likuiditas tinggi, itu memungkinkan aset perdagangan dengan mudah dan cepat tanpa banyak pengaruh terhadap harga. Yang kedua ada investasi jangka pendek, itu untuk memberikan opsi untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan dengan jangka waktu pendek, cocok untuk kebutuhan keuangan yang mendesak. Yang ketiga ada diferensiasi portofolio, itu memungkinkan investor untuk mendiferensiasi portofolio dengan berbagai instrumen keuangan untuk mengurangi resiko. Yang keempat ada pembiayaan jangka pendek, yaitu perusahaan dapat menggunakan pasar untuk mendapatkan pendanaan jangka pendek yang diperlukan untuk operasional sehari-hari. Yang kelima ada fleksibilitas. Ada berbagai instrumen dan strategi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan tujuan finansial individu atau entitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis pasar uang yang penting. Yang pertama, pasar uang primer merupakan pasar tempat institusi keuangan dan perusahaan mendapatkan pembiayaan jangka pendek melalui penawaran instrumen keuangan seperti surat berharga komersial dan deposito jangka. Yang kedua, pasar uang sekunder, tempat instrumen keuangan yang dikeluarkan di pasar primer diperdagangkan oleh investor seperti bank, dana pensiun atau investor institusional lainnya. Yang ketiga, pasar uang interbank. Ini adalah pasar tempat bank berdagang satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau meminjamkan dananya dalam jangka pendek. Selanjutnya yang keempat, pasar uang negosiasi merupakan pasar tempat institusi keuangan memperdagangkan instrumen keuangan seperti surat berharga komersial dan jatuh tempo pendek. Setiap jenis pasar uang memiliki fungsi dan karakteristik uniknya sendiri. Baik, dan menurut saya perkembangan pasar uang ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, termasuk seperti kondisi ekonomi global ataupun termasuk moneter dan juga perubahan dalam permintaan dan penawaran seperti itu. Dan berikut adalah saya akan menjelaskan sedikit aspek-aspek perkembangan pasar uang yang dapat diperhatikan ya. Contoh yang pertama itu adalah suku bunga. Perubahan suku bunga merupakan faktor utama dalam perkembangan pasar uang ya. Keputusan bank sentral ataupun perubahan inflasi dan kondisi ekonomi umumnya dapat mempengaruhi suku bunga tersebut seperti itu. Lalu yang dapat mempengaruhi lagi adalah teknologi finansial. Di sini teknologi finansial atau vintage itu sendiri, inovasi dalam teknologi finansial ini telah membawa perubahan ya signifikan dalam cara transaksi keuangan yang dilakukan, seperti yang dulunya tidak bisa memakai mobile, sekarang bisa menggunakan HP untuk bertransaksi seperti itu. Lalu yang ketiga, peningkatan dalam kompleks atau instrumen ini. Contohnya adalah jika pasar uang itu terus mengalami perkembangan instrumen, terus keuangannya menjadi baru seperti itu. Pengenalan berbagai produk yang lebih kreatif dan instrumen keuangan yang kompleks dapat memberikan lebih banyak pada investor seperti itu, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam manajemen resikonya seperti itu. Lalu yang keempat menurut saya juga yang mempengaruhi itu adalah pengaruh kebijakan moneter. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena keputusan bank sentral itu sendiri seperti kenaikan atau penurunan suku bunga dan implementasi kebijakan moneter dapat memiliki dampak signifikan pada pasar uang. Contohnya, langkah-langkah yang sering diambil untuk mengendalikan inflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi ataupun menjaga kestabilan uang seperti itu. Lalu ada globalisasi dan
keterkaitan pasar keuangan internasional, yang dimana ini adalah pasar uang yang secara global atau semakin terkait satu sama lain. Contohnya perkembangan ini di satu negara dapat dengan cepat mempengaruhi pasar uang atau perdagangan mata uang dan investasi yang limit terbatas. Lalu ada ketidakpastian ekonomi atau krisis keuangan. Di sini menurut saya faktor-faktor seperti krisis keuangan global atau ketidakpastian ekonomi dapat menciptakan fluktuasi ataupun di pasar uang tersebut. Lalu ada perubahan regulasi. Di sini perkembangan dalam regulasi keuangan juga dapat memainkan peran penting ya dalam perubahan. Contoh perubahan aturan dalam peraturan terdapat mempengaruhi struktur pasar ataupun mempengaruhi cara berusaha, perusahaan atau bank, investor dan lain-lain. Lalu penting untuk diingat juga bahwa perkembangan pasar itu dapat bersifat dinamis atau sering berubah-ubah seiring waktu seperti itu. Pemahaman ini mendalam melalui faktor-faktor yang dapat membantu para pelaku pasar yang lebih baik mengelola risiko dengan lebih efektif. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah pasar uang. Sejarah pasar uang memiliki akar yang panjang dan berkembang seiringnya waktu. Berikut adalah gambaran umum sejarah pasar uang. Yang pertama, awal mula. Pasar uang telah ada pada sejak zaman kuno, di mana pedagang dan dengan barang menciptakan sistem pertukaran untuk memfasilitasi transaksi jangka pendek. Di berbagai kota-kota, pedagang di Yunani kuno dan Romawi, pedagang menggunakan sistem perbankan sederhana dan tempat pertukaran untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek mereka. Yang kedua, abad pertengahan. Selama abad pertengahan, perkembangan perbankan dan perusahaan di alam di Italia dan Finlandia, kawasan di Eropa Barat, memperkenalkan lebih banyak instrumen keuangan dan pembiayaan perdagangan internasional. Bank-bank seperti Bank of Venice dan Banco di Venezia pada abad ke-15 menjadi pelopor dalam menyediakan layanan perbankan komersial. Yang ketiga, revolusi industri. Pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, revolusi industri membawa perubahan besar dalam ekonomi dan menciptakan kebutuhan akan pendanaan bisnis dan proyek-proyek industri. Pasar uang London menjadi pusat keuangan yang penting selama periode ini. Yang keempat, Perang Dunia dan Pasca Perang. Perang Dunia I dan II memainkan peran kunci dalam mengubah struktur pasar uang. Kebutuhan akan pendanaan perang dan rekonstruksi pasca perang mendorong perkembangan instrumen keuangan baru. Yang kelima, era pasca perang hingga era modern. Setelah perang dunia kedua, dengan berkembangnya ekonomi global, pasar uang mengalami pertumbuhan yang pesat. Pasar uang terus berkembang dengan dikenalkannya pasar valuta asing dan instrumen derivatif. Inovasi teknologi seperti komputer dan telekomunikasi mempermudah akses ke pasar uang dan meningkatkan efisien operasional. Yang keenam, krisis keuangan dan perubahan regulasi. Krisis keuangan seperti krisis keuangan Asia 1997 dan krisis keuangan global 2008 telah memicu perubahan dalam regulasi keuangan dan pengawasan pasar uang. Langkah-langkah regulasi lebih ketat diterapkan untuk mencegah resiko sistemik dan melindungi investor. Yang ketujuh, globalisasi dan teknologi. Globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah lanskap pasar uang. Transaksi dapat dilakukan secara instan di seluruh dunia dan pasar valuta asing menjadi lebih terintegrasi. Sejarah pasar uang mencerminkan evolusi sistem keuangan seiringnya waktu, dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, teknologi, dan peristiwa global. Perkembangan ini menciptakan lingkungan pasar uang yang kompleks dan dinamis yang kita lihat saat ini. Di sini kami akan menampilkan contoh lembaga keuangan dan serta foto lembaga terkait. Nah, itu adalah contoh lembaga keuangan dan serta foto lembaga terkait. Saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kali ini. Nah, dalam kesimpulan diskusi ini, yang pertama ada peran strategis. Lembaga bukan bank memainkan peran penting dalam pasar uang dan aktif terlibat dalam penerbitan, pembelian dan perdagangan instrumen keuangan jangka pendek. Yang kedua ada penandaan investasi, itu untuk mereka menggunakan pasar uang untuk mendapatkan pembiayaan jangka pendek dan melakukan investasi yang sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan operasional dan strategi investasi. Yang ketiga ada likuiditas tinggi. Pasar uang menyediakan likuiditas tinggi yang memungkinkan lembaga bukan bank memperoleh pembiayaan dan melakukan transaksi dengan cepat. Yang terakhir ada diferensiasi portofolio. Partisipasi lembaga bukan bank dalam pasar uang memungkinkan mereka untuk diferensiasi portofolio dengan instrumen keuangan jangka pendek, mengurangi risiko secara efektif. Dengan demikian, hubungan antara lembaga bukan bank dan pasar uang menciptakan lingkungan finansial yang dinamis, memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan dan investasi. Segitu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.